Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ibu Ira Sri Wahyuni. Pembelajaran Matematika kelas 8 SMP Negeri 1 Cisolok. Anak-anak kelas 8, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan materi bab 2, yaitu koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran dari video pada kali ini yaitu menjelaskan koordinat suatu titik dalam bidang koordinat kartesius. Kedua, menentukan letak kuadran dari suatu titik dalam bidang koordinat kartesius. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi letak suatu benda terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, anak-anak, apa itu koordinat kartesius? Itu sistem koordinat, yaitu suatu cara untuk menentukan letak suatu titik. Sedangkan sistem koordinat itu sendiri merupakan cara untuk menentukan letak suatu titik dalam sebuah bidang menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus. Oke, ada dua kata kunci, yaitu letak suatu titik dan dua sumbu yang saling tegak lurus. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, selanjutnya. Sebetulnya untuk apa sih kita mempelajari sistem koordinat? Yaitu untuk mengetahui cara membaca denah lokasi. Oke, selanjutnya. Kita akan baca dulu nih denah atau lokasi sebelum kita ke sistem koordinat. Pada hari Selasa, Andi mendapatkan tugas untuk mengantarkan anak sekolah berkeliling Circle Center downtown. Ia diminta membaca denah kota tersebut dan melaporkan letak tempat penting di Circle Center downtown terlebih dahulu. Oke. Di sini akan Ibu tampilkan ada denah. Andi nanti akan berkeliling nih di circle downtown ini dan disuruh melaporkan tempat-tempatnya ada di mana saja letaknya. Yang pertama, dari denah ini kita harus tahu dulu nih, ada garis vertikal dan ada garis horizontal. Mana garis vertikal? Yaitu garis yang ke atas ya. Ini adalah garis vertikal. Dia ditandai dengan angka. Sedangkan garis horizontal dia ditandai dengan abjad atau huruf. Nah, perhatikan denah Circle Center downtown di samping. Bantu Andi untuk mengisi titik-titik di bawah ini sesuai contoh. Perusahaan air minum terletak di C5. Oke, kita lihat ini perusahaan air minum. Dia terletak di C5. Betul ya? Ada di C5. Sekarang, peternakan terletak di mana peternakan? Oke, ini dia peternakan. Dia terletak di C7. Betul nggak ya? Betul ya, C7. Kantor pos, dia terletak di I11. Simpang 4 terletak di E10. Bundaran, ini bundaran terletak di E6. Dan stasiun dia berada di G4. Oke, itu merupakan salah satu cara untuk membaca denah atau lokasi. Nah, sekarang Ibu perkenalkan nih, di sini ada suatu bidang, dia terdiri dari dua garis juga. Ada garis vertikal, yang ini ya, garis vertikal, ada garis horizontal. Oke. Garis vertikal ini kita beri nama dengan sumbu Y, sedangkan garis horizontal kita beri dengan sumbu X. Nah, sumbu mendatar disebut juga dengan sumbu X. Oke, yang horizontal yang mendatar atau kita sebut sebagai absis. Untuk sumbu tegak atau vertikal kita sebut dengan sumbu Y atau disebut dengan sumbu
koordinat. Sumbu X dan sumbu Y membentang bidang yang disebut dengan koordinat kartesius. Nah, inilah yang disebut dengan koordinat kartesius. Dia terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Di mana X dan Y ini dia saling tegak lurus dan dia memiliki titik pusatnya nih, yaitu titik 0 di tengah-tengahnya ya. Nah, anak-anak, dari denah circle center downtown di samping diketahui bahwa bundaran dia terletak di ini bundaran ya, ada di E6 ya, ada di E6. E ini dia ada di sumbu X dan 6 dia ada di sumbu Y. Maka dapat kita simpulkan bahwa penulisan berdasarkan koordinat kartesius itu adalah X dulu baru Y. Jadi X, Y. Harus diingat ya anak-anak ya. X, Y untuk penulisan koordinat kartesius. Oke, ayo kita mengamati. Anak-anak perhatikan kembali. Perhatikan gambar koordinat kartesius di samping dan isilah titik-titik di bawah ini. Oke, anak-anak. Ternyata dalam koordinat kartesius itu dia adanya sumbu X dan sumbu Y ini membagi menjadi 4 daerah atau 4 bidang. Daerah pertama disebut dengan kuadran 1. Daerah kedua disebut dengan kuadran 2. Daerah 3, kuadran 3 dan ada kuadran 4. Kuadran 1 ini, daerah ini ketika sumbu X-nya itu dia positif semuanya ya. Lihat, daerah sini X-nya positif semuanya. Dan Y-nya juga dia positif. Untuk kuadran 1. Sekarang kuadran 2, dia menunjukkan daerah X-nya merupakan negatif, sedangkan Y-nya positif. Untuk kuadran 3 menunjukkan X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Dan kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi berbeda ya. Nah, kita isi nih titik-titik di samping. Nah, bidang koordinat kartesius memiliki dua sumbu yang saling tegak lurus. Oke, Ibu gambar gini ya, tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan Y membagi 4 wilayah yang disebut dengan kuadran. Pahami anak-anak ya. Sumbu koordinat membagi bidang datar atas 4 kuadran. Tadi udah Ibu jelaskan ya. Ini ada kuadran 1, kuadran 2, 3, 4. Ini contohnya ya. Oke. Kita lihat dulu untuk menentukan titik dari koordinat kartesius. Di sini ada titik A. Kita lihat titik, ingat penulisan titik koordinat yaitu adalah X, Y. Maka bisa kita tarik titik A ada di sini. Untuk titik X-nya adalah min 4 dan Y-nya adalah 5. Jadi min 4,5. Dia berada di kuadran 2. Karena X-nya negatif, Y-nya positif. Sekarang kita lihat titik B. Oke, ingat ya, X, Y. Kita tentukan dulu X-nya. X-nya di sini kita tarik. Dia berada di titik 2. Dan Y-nya dia berada di titik min 6. Maka titik koordinatnya adalah 2,6. Dia ada di kuadran 4 karena X-nya positif dan Y-nya negatif. Titik C, kita tarik dulu sumbu X-nya yaitu 5 dan sumbu Y-nya yaitu 3. Jadi titik koordinatnya 5,3. Dia ada di kuadran 1 karena X-nya positif, Y-nya positif. Untuk titik D, kita tarik. Dia ada di titik min 5 pada sumbu X dan min 2 pada sumbu Y. Oke,
Nah, sekarang kita akan mengetahui untuk memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini Ibu punya ada 4 titik dalam koordinat kartesius ini. Kita tentukan dulu titik koordinat dari titik A. Oke, kita tarik dulu ya ke sumbu X-nya. 1, 2, dan Y-nya. Sip. Anggap ini lurus ya, maka titik koordinatnya adalah min 4,5. Ini adalah titik koordinat dari titik A. Oke, yang B berapa? Langsung aja ya, kita bisa tentukan 2, min 6. Ingat, sumbu X dulu baru sumbu Y. Yang C-nya berapa? 5,3. Oke. Dan yang D-nya X dulu min 5, min 2. Oke, sip. Ini adalah titik koordinat dari titik-titik yang ada di dalam bidang koordinat. Sekarang kita akan menentukan posisi titiknya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menentukan jarak titik tersebut kepada sumbu Y dan kepada sumbu X. Lihat titik A. Kita tentukan, lihat dia 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali dia melompat, maka jaraknya ada dari titik A ini adalah 5 satuan dari sumbu X. Sekarang bagaimana dengan sumbu Y? 1, 2, 3, 4. Berarti berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Sekarang kita lihat yang B, ke sumbu X ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia lompatnya 6 kali, berarti jaraknya 6 satuan dari sumbu X. Sekarang ke sumbu Y-nya 1, 2, berarti jaraknya 2 satuan dari sumbu Y. Begitupun dengan yang C, 1, 2, 3, 3 satuan. Ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 5 satuan dari sumbu Y. Sekarang yang D, 1, 2 satuan dari sumbu X dan 1, 2, 3, 4, 5 satuan dari sumbu Y. Cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat mengerti. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.